Mesin kendaraan bekerja dengan mengkonversi tekanan hasil pembakaran menjadi torsi yang memutar kruk as. Dan daya pada kendaraan dihasilkan dari torsi dikalikan putarannya. Semakin besar putarannya, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Lalu, putaran tersebut dimanipulasi oleh sistem transmisi agar dapat menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan. Dengan adanya transmisi, mesin dapat berputar dengan RPM tinggi di kecepatan yang rendah. Tapi di kecepatan maksimum, mesin harus berputar di RPM tertinggi. Kendaraan yang kita gunakan sehari-hari biasanya hanya memiliki putaran maksimal 7.000 RPM untuk mobil bensin dan sekitar 10.000 RPM untuk sepeda motor. Kenapa putaran kendaraan-kendaraan tersebut terbatas? Jawabannya ada dua, yaitu karena kemampuan mesinnya terbatas, dan yang kedua adalah sengaja dibatasi oleh pabrikan meskipun mesin tersebut memiliki potensi untuk bekerja di RPM yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang membatasi kemampuan mesin untuk berputar ke RPM yang tinggi. Untuk menghasilkan pembakaran, diperlukan udara, bahan bakar, dan pemicu. Banyaknya udara yang masuk ke ruang bakar ditentukan oleh lama terbukanya katup masuk. Pada putaran tinggi, per katup masuk mengalami kesulitan untuk mendorong katup mengikuti profil noken. Katup masuk akan tertutup lebih lama, sehingga udara yang sudah masuk ke ruang bakar akan kembali ke saluran intake. Jumlah udara dan bahan bakar yang diproses berkurang, sehingga ledakan di ruang bakar tidak mampu mendorong mesin ke putaran yang lebih tinggi. Proses pembakaran pada mesin bensin terjadi secara merambat dari busi. Lamanya rambatan hampir selalu sama, tapi kecepatan piston berubah. Pada putaran tinggi, perambatan pembakaran terjadi lebih lambat daripada gerakan piston, sehingga banyak energi yang tidak digunakan ketika piston melakukan langkah buang. Mesin dengan stroke atau langkah yang lebih panjang sulit untuk mencapai putaran yang tinggi. Juga memiliki akselerasi piston yang jauh lebih besar, membebani batang piston dan pen piston. Akselerasi dan kecepatan piston ini sudah dibahas sebelumnya, link dicantumkan di deskripsi. Timing atau waktu nyalanya busi sangat menentukan performa mesin. Jika terlambat, tekanan hasil pembakaran sebagian terbuang sia-sia menuju knalpot. Jika terlalu awal, hasil pembakaran bisa menghasilkan dorongan melawan piston yang bergerak ke arah titik mati atas. Mesin dengan sudut pengapian konstan biasanya hanya memprioritaskan putaran menengah dan tidak mampu berputar ke RPM yang sangat tinggi. Namun, mesin dengan sistem pengapian yang terprogram atau mapping mampu menyesuaikan sudut pengapian berdasarkan putaran mesin. Pada putaran tinggi, sudut pengapiannya dapat terus dimajukan agar tekanan puncaknya terjadi sesaat setelah piston melewati titik mati atas. Selain itu, ada banyak mekanisme yang dapat membantu mesin agar menghasilkan daya yang lebih besar. Misalnya teknologi variable valve lift yang memperbesar bukaan katup pada putaran tinggi, atau teknologi variable valve timing yang memajukan atau memundurkan waktu bukaan katup, atau bisa juga dengan menambahkan supercharger. Mekanisme-mekanisme tersebut bertujuan untuk memaksimalkan udara yang masuk ke ruang bakar. Tapi kebanyakan kendaraan yang memiliki potensi untuk berputar ke RPM tinggi malah sengaja dibatasi putarannya. Misalnya, Yamaha Fiction yang sebenarnya mampu berputar di atas 12.000 RPM dalam kondisi standar, dibatasi hanya 10.500 RPM. Pembatasan ini pada dasarnya dilakukan karena mesin tidak perlu bekerja ke RPM yang lebih tinggi dari batas pabrikan. Mesin hanya perlu bekerja hingga putaran dengan daya maksimalnya saja. Setelah itu, daya akan terus berkurang meskipun putarannya sangat tinggi. Karena jumlah udara yang masuk tidak mencukupi untuk menghasilkan pembakaran bertekanan tinggi. Pengurangan tekanan ini sebenarnya terjadi setelah mesin melewati RPM torsi puncaknya, dan semakin curam setelah melewati RPM daya puncak. Untuk meningkatkan kecepatan, pengendara hanya perlu memindahkan gigi ke level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pabrikan membatasi putaran maksimal mesin 1000 hingga 1500 RPM setelah daya puncak. Jika tidak dibatasi, dayanya akan terus turun.
dan malah meningkatkan resiko kerusakan mesin. Kerusakan ini dapat terjadi pada batang piston, pen piston, dan piston yang harus menahan peningkatan beban secara eksponensial. Selain itu, kerusakan juga bisa terjadi pada sistem penggerak katup. Katup yang terlambat menutup bisa berbenturan dengan piston yang bergerak ke titik mati atas. Jika pengendara ingin meningkatkan putaran mesin, tidak hanya perlu merubah pengaturan pengapian, tapi juga diperlukan perubahan komponen-komponen pada silinder head, piston, dan kruk as agar mampu menerima beban mesin di putaran tinggi. Sekian dulu videonya.